Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannif Asy-Syaikh Zainuddin Al-Malibari radhiyallahu ta'ala anhu wa radhahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-Syaikh Zainuddin Al-Malibari dalam kitabnya Irsyadul Ibad memulai muqaddimah beliau dengan bacaan basmalah. Kenapa? Karena Al-Quran saja dimulai dengan bacaan basmalah, apalagi selain Al-Quran. Al-Quran kitab suci yang paling mulia. Al-Quran adalah kitab suci yang paling mulia. Itu saja dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka tentu kita apapun, diktat apapun, catatan apapun, tulisan apapun, makalah apapun, artikel apapun, mau itu berkaitan dengan agama atau hasil riset penelitian dan seterusnya, termasuk skripsi, disertasi, semuanya sepatutnya untuk juga dimulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Rasulullah SAW pernah bersabda, "Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa akhta." Setiap perkara, mau perkara itu wajib maupun sunnah, setiap perkara yang wajib atau perkara yang sunnah, jika tidak dimulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, maka sedikit berkahnya, kurang berkahnya. Ngarang kitab tapi nggak dimulai dengan bacaan basmalah, sedikit manfaatnya. Baca Al-Quran nggak dimulai dengan bacaan basmalah, akhirnya gampang terkena was-wasnya syaitan ketika kita baca basmalah, ketika kita baca Al-Quran. Makan nggak dimulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, maka apa yang kita makan nantinya nggak berguna untuk taat, malah berguna untuk maksiat. Waliyadzubillah min dzalik. Itu adalah betapa menjadi pentingnya buat kita untuk baca Bismillahirrahmanirrahim. Lihat bagaimana Rasulullah SAW. Kita mau tidur, Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Kita mau makan, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana. Apal mau makan. Kita mau tidur, Bismika rabbi wada'tu janbi wa bismika arfa'u faghfir li dhammi. Allahumma in amsaktahu farhamha wa in arsaltahu fahfadha bima tahfadhu bihi ibadaka shalihin. Kita mau keluar rumah, Bismillah amantu billah tawakkaltu 'ala Allah. Kita mau melepas baju, Bismillahilladzi la ilaha illa hu. Kita mau masuk kamar mandi, Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nabi itu mulai dari melek sampai merem, mulai dari beliau bangun tidur sampai beliau tidur lagi, itu ngajari kita sunnah-sunnahnya, ngajari kepada kita tuntunan-tuntunan dalam kehidupan keseharian. Antara yang wajib sama yang sunnah lebih banyak Nabi memberikan contoh kepada kita yang sunnah, memberikan pelajaran kepada kita yang sunnah. Habis umurnya Nabi untuk ngajari kita, jangan kita tinggalkan sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu hidup dan matinya untuk kita. Hidup matinya kita untuk siapa? Apa untuk Nabi? Nabi belum kita lahir, hidup dan matinya beliau untuk kita. Ketika dicabut nyawanya oleh malaikat Israil, mengaduh Rasulullah karena beliau tidak pernah merasakan sakit dengan sakit yang sedahsyat itu. Karena mengaduh Rasulullah menjerit, berhenti Israel. Wahai Israel, kata Rasulullah, apakah umatku yang sakit Rasulullah menghidupi diri umat? Apakah umatku nanti akan merasakan sakitnya nazak, sakitnya sakratul maut seperti ini? Ya Rasulullah, ini caraku paling halus, paling sopan untuk mencabut nyawa seseorang. Anta Habibullah, engkau kasih Allah, nggak berani aku mencabut nyawamu dalam keadaan kasar. Ini cara yang paling halus. Wa kaifa bi ummati ya Israil. Terus umatku gimana nanti? Aku manusia suci pasti masuk surga. Aku husnul khotimah adalah merupakan jaminan. Lah umatku
Ada di antara mereka yang punya dosa. Ada di antara mereka yang resiko neraka. Ada di antara mereka yang resiko su'ul khotimah. Gimana? Allah kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan meregang nyawa. Lorone nazak itu pasti dirasakan setiap makhluk yang bernyawa. Jangan kita, binatang juga merasakan nazak. Merasakan yang namanya sakratul maut tadi itu. Maka Rasulullah minta, ya Allah, dalam keadaan nazak ini masih nyempet no ngangkat tangan, ya Allah, bebankan semua sakitnya nazak dan sakratul mautnya umatku kepada aku. Tolak oleh Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nabi SAW. Kalau nggak bisa ya Allah, separuhnya ya Allah. Apa jawaban Allah? Bagaimana mungkin aku menganggapmu sebagai kekasihku, 2 kali minta 2 kali aku tolak wahai Muhammad. Pertama sudah aku tolak, minta yang kedua aku tolak juga. Ini kekasih beneran apa bukan? Ini kecintaan beneran apa bukan? Sudah aku kasih. Jadi ingat, tapi saat itu kita nggak mungkin ingat. Ketika kita nazak, ketika kita sakratul maut, sekarat, meregang nyawa, sakitnya apapun yang kita rasakan, separuhnya sudah ditanggung sama Nabi SAW. Bahkan belum kita hidup, matinya kita sudah ditanggung oleh Rasulullah SAW. Setiap di antara kita separuh. Nabi meregang nyawa, kepikiran umatnya, kita sehat walafiat, nggak pernah kepikiran Nabi sama sekali. Nggak pernah kepikiran Nabi sama sekali. Dalam cuma baca Bismillah, adanya aja. Dalam cuma ngikuti, ngamalkan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Eman. Kalau kita nggak baca Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Hadirin hadirat sekalian rahmatullahi Allah, ada perbedaan pendapat di antara ulama. Apakah Bismillah ini termasuk di antara Fatihah? Ada perbedaan pendapat di antara ulama. Kalau Imam Syafi'i berpendapat Bismillahirrahmanirrahim termasuk Fatihah. 7 ayat termasuk Bismillah menjadi ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Imam Syafi'i Bismillah termasuk Fatihah. Di luar mazhab Syafi'i, mau Imam Abu Hanifah, mau Imam Malik bin Anas, mau Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat Bismillah tidak termasuk daripada bagian Fatihah. Tidak termasuk daripada bagian. Ini penting untuk disampaikan. Agar apa? Ilmu agama ini luas. Jangan dipersempit dengan kefanatikan. Ya, kita punya mazhab Syafi'i jelas. Cuman jangan nyalahkan mazhab yang lain. Ilmu agama ini luas. Jangan dipersempit dengan kefanatikan. Kalau ada di antara kita yang berani nyalahkan, wah, gak mau coba Bismillah. Duh, perkara kita nggak mau berjamaah nggak ada masalah. Tapi jangan nyalahkan. Kenapa? Hati-hati loh. 3 imam besar menganggap Bismillah nggak termasuk bagian Fatihah. Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal. Cuma Imam Syafi'i yang berpendapat bahwa Bismillah termasuk bagian daripada Fatihah. Kemudian cara bacanya. Kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau sholatnya sholat sir, zuhur dan asar, maka Bismillahnya juga dibaca sir. Kalau sholatnya sholat jahriyah, subuh, maghrib, isya, maka Bismillahnya juga dibaca keras, dibaca jahar. Adapun pendapat Al-Imam Hanafi dan Al-Imam Hanbali, mau sholatnya sholat sirriyah, mau sholatnya sholat jahriyah, Bismillahnya dibaca sir. Adapun mazhab Maliki, mau sirriyah atau sholat jahriyah tetap dibaca sir dan makruh kalau dibaca jahar. Cuman di dalam mazhab Maliki membaca Bismillah sekiranya jahar kok bikin orang ribut, maka sunnah agar menjaga kedamaian dibaca keras, dibaca jahar. Itu kan enak ya kalau orang ngerti ya. Orang itu tambah ilmu, orang itu tambah ilmunya tambah luas. Oh ada pendapat, oh ada pendapat. Ada beberapa hal yang sepakat ulama. Seperti apa? Zina haram, sepakat.
Coba umat Islam ini bersatu, gimana caranya? Yang maaf, pelacur itu tobat, yang ketergantungan narkoba tobat. Bukan bismillah, nggak bismillah ribut. Bukan yang ribut di dalam masjid. Mestinya kita sama-sama yang di dalam masjid ini mau baca bismillah, nggak baca bismillah, mau kunut atau tidak, bingung ya apa caranya di luar masjid masuk masjid. Itu bingungnya seharusnya. Bingung gimana caranya sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang ada di Sitiarjo selamat daripada kristenisasi. Dalam DKI sembako murtad. Kenapa? Kita nggak ada perhatian. Dalam bismillah, podo sholat, alhamdulillah sudah. Yang nyalahkan baca bismillah salah, yang nyalahkan yang nggak baca bismillah salah. Kenapa? Itu ada dalilnya masing-masing. Ada hadis riwayatnya masing-masing. Nggak usah nyalah. Cuman begini. Apa hukumnya kalau kita berjamaah dengan imam yang tidak membaca bismillah dalam sholat? Tidak membaca ya, bukan membaca tapi lirik, sir, nggak baca sama sekali. Seperti mazhab Hanafi, nggak baca. Kita kalau pergi ke Turki, masuk nanti dengan Turki, masih aku nggak tahu sih. Itu mazhabnya Hanafi. Nggak baca bismillah di situ, bukan baca tapi sir, nggak baca sama sekali. Lah terus kita kalau makmuman gimana? Nah ini pentingnya khilaf nih. Kita kalau berjamaah di sana, imamnya kebetulan mazhabnya Hanafi, nggak baca bismillah sama sekali. Ada pendapat yang mengatakan sah. Kenapa? Pokoknya sholatnya imam sah, sholatnya makmum sah. Tapi kalau kita ikut mazhab yang paling pendapat yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i, apa katanya makmum? Oh, imamnya mazhab Hanafi, nggak baca bismillah sama sekali, nggak baca bismillah. Wah, nggak sah berarti. Boleh, silahkan cari jamaah yang lain yang baca bismillah. Satu. Yang kedua, mau dalam mazhab Hanafi, Maliki, Hambali memang tidak disyariatkan baca bismillah nyambung dengan Fatihah. Tapi bukan berarti kalau baca kemudian batal sholatnya. Ini juga perlu diketahui. Misal seorang imam, dia ikut pendapat, ikut mazhab yang mengatakan bismillah nggak termasuk Fatihah, tapi makmumnya baca bismillah semuanya dalam Fatihah. Sepatutnya buat dia untuk menjaga ketenangan, biar nggak ribut, baca bismillah. Kenapa? Lalu nggak batal kok. Berlaku sebaliknya. Kalau saya misal ke Turki, kalau sih ngamin belas model ke Turki misalnya, terus saya ketepaan disuruh jadi imam, karena makmumnya mazhabnya Hanafi, saya pelankan bacaan bismillahnya. Kenapa? Biar nggak ribut yang di belakang. Itu sunnah hukumnya, menjaga persatuan ukhuwah. Karena ada perbedaan pendapat di antara ulama, itu adalah sunnah, makruh, dianjurkan dalam syariat. Loh, kalau kita punya ilmunya kan enak itu akhirnya. Contoh. Ada seorang Habib namanya Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Ratusan tahun yang lalu meninggal. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas itu termasuk gurunya Ki Hasyim Asy'ari ketika ada di Mekah. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ini pernah di daerah yang mayoritas penduduk daerah itu mazhabnya Hanafi, nggak baca bismillah. Pas sholat Jumat, orang terkenal nih Habib Ahmad ini, suaranya eman. Kalau ada ulama besar suaranya enak, nggak jadi imam, sudah jadi imam. Gimana nih? Mazhabnya beliau Syafi'i, harus baca bismillah dalam sholat. Kalau saya baca bismillah, ya kan Hanafi. Akhirnya beliau apa? Baca bismillah tapi sir. Kan enak ya? Bukan nuding kono nuding gini. Sing dituding kok di jero masjid. Kenapa? Ayo rangkulan, gimana caranya di luar ini masuk? Gak usah bingung, kunut gak kunut, masing-masing ada dalil. Bukan saya ngomong mulai sekarang gak usah baca bismillah. Yang sudah biasa baca bismillah, baca bismillah. Yang sudah biasa kunut jangan berubah. Gitu. Cuman ojo merasa paling bener. Hati-hati, wong kita ini ilmunya cekak merasa paling bener. Jangan-jangan kita selama ini sudah nyalakan imam-imam besar. Udahlah, paling enak belajar. Kalau nggak ngerti tanya. Bukan kalau ngelihat satu hal yang beda dari kita kemudian kita salahkan. Karena belum tentu perbedaan itu adalah kesalahan. Belum tentu perbedaan itu adalah kesalahan. Itu belajar itu adalah satu tuntutan yang Allah syariatkan kepada kita semuanya. Nah, pernah ada seorang wali min auliyaillah mimpi ketemu Rasulullah SAW.
Wali ini tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah bacaan bismillah itu termasuk bagian daripada Fatihah? Dijawab sama Rasulullah dalam mimpinya, iya. Cuman kamu jangan salahkan orang yang nggak baca bismillah dalam Fatihah ya. Loh, kan enak ya? Kan enak kalau sudah begitu. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Kalau Maliki yaumiddin dalam surat Fatihah panjang. Kalau Maliki yaumiddin dalam surat An-Nas pendek. Jelas ya? Yang mana yang lebih afdol ketika kita baca Maliki yaumiddin dalam surat Fatihah? Panjang atau pendek? Maliki yaumiddin atau Maliki yaumiddin? Khilaf di antara ulama. Khilaf. Ada yang berpendapat Maliki panjang lebih afdol. Kenapa? Jumlah hurufnya lebih banyak. Berarti pahalanya lebih banyak. Setiap huruf kalau kita baca dalam sholat 100 pahala. Kalau Maliki cuma 3 huruf, mim, lam, kaf. Kalau Maliki ada tambahan alif. Tapi riwayat yang paling sahih Maliki sama Maliki yang pendek itu lebih tepat, lebih sahih daripada yang Maliki yaumiddin. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, Sahibul Maulid. Kalau kita pernah baca Simtul Duror, itu kalau rakaat pertama baca Maliki yaumiddin, kalau rakaat kedua baca Maliki yaumiddin. Ayo wani nyalana Habib Ali. Sampean maca maulite. Yo Pak Habib Ali. Wah kak tepak fikih ini. Waduh. Belajar tas itu seminggu hari ini. Nyalana Habib Ali. Habib Bakar Gresik muridnya Habib Ali. Sama, karena gurunya mengamalkan seperti itu, maka beliau sebagai muridnya juga mengamalkan hal yang sama. Malah beliau menegur Abu Bakar ini Gresik, gutub itu. Gurunya Habib Ali gutub, muridnya Habib Abu Bakar juga gutub. Pernah ditegur dalam mimpinya, Abu Bakar, kalau ente baca di dalam sholat surat Fatihah, rakaat pertama baca panjang, rakaat kedua baca pendek. Kenapa? Ngamakan dua-duanya ya. Ngamakan dua-duanya. Yang pendek karena riwayatnya paling sahih. Ngamakan yang panjang karena pahalanya lebih besar. Lo kan enak ya. Luas enggak? Luas. Jadi kalau ada orang tambah ilmunya tambah mendeli, disopo gak nyaut, dikasih salam gak jawab, iya. Tambah keren. Oh, satu di antara dua. Satu di antara uteki cekak. Gurunya mungkin ngajari kefanatikan. Melok aku bener, melok wong salah. Sing koyo aku bener, sing koyo gak koyo aku salah. Nah, salah berguru. Atau uteki cekak. Nganggep apa yang dia terima bener. Selain itu adalah salah. Padahal akeh gak runi tembangane runi padahal. Lah kok bisa dia nyalakan apa yang gak dia tahu? Penting ya, ini makanya perlu saya sampaikan sebetulnya. Memang sedikit bingungi urusan fikih ini, memang kadang-kadang nggarai gatel, memang kadang-kadang ya gatel kepingin minggat. Ndang hari-hari urusan fikih. Cuman di Indonesia ini menjadi peluang buat orang-orang yang benci sama Islam untuk mengadu domba, membuat kita teralih fokuskan untuk memperhatikan bagaimana caranya yang mereka belum tobat-tobat, bagaimana caranya saudara-saudara kita muslimin muslimat terjaga keimanan mereka. Nah, iya. Hukum membaca Fatihah macam-macam. Ada kalanya baca Fatihah itu hukumnya wajib. Seperti apa? Ya baca bismillah ya, baca bismillah dalam sholat. Ada kalanya sunnah. Ketika apa? Hubungan suami istri. Ada kalanya makruh. Ketika apa? Ketika nyabut jenggot. Nyabut jenggot ini hukumnya makruh. Kalau mencukur, menipiskan, menggunting, tidak ada masalah. Memangkas. Asal tidak dicukur habis. Ya. Ditipiskan, dirapikan. Lah kalau jabut hukumnya makruh. Bismillah, 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 makruh itu namanya. Ada kalanya baca bismillah haram. Kenapa? Nolong baca bismillah. Iya. Jambret. Iya. Oh, namanya Allah dibawa-bawa maksiat. Iya. Cek no selamat, Bib. Nah, lawan. Salah dalil ya. Iya. Kepingin selamat tuh ojo nyopet. Lah begitu. Kepingin selamat nyopet tapi mau coba bismillah kata Pak. Jangan jambret, jangan nyopet. Ya itu sudah lebih selamat dunia akhirat. Mungkin baca bismillah selamat dunia, akhirat jelas enggak. Nah, ada kalanya hukumnya ada kalanya hukumnya mubah. Ada kalanya hukumnya mubah. Baca bismillah mubah. Seperti apa? Pindah barang. Bismillahirrahmanirrahim. Atau anak digendong ibu, mau kita gendong. Bu, mana bu? Anak saya mau tak gendong. Bismillah. Kita nerima anak tadi itu sambil baca bismillah. Mubah hukumnya. Mubah berarti nggak dapat pahala.
Ya, tapi boleh, nggak dilarang. Nah, adapun fadilah, keutamaan orang baca Bismillahirrahmanirrahim ini banyak. Kenapa Ar-Rahman lebih didahulukan daripada Ar-Rahim? Bukan Bismillahirrahmanirrahim, tapi Bismillahirrahmanirrahim. Karena Rahman lebih khusus daripada Ar-Rahim. Ar-Rahim itu dari Ar-Rahman. Makanya namanya orang kalau Rahim tok nggak apa-apa, nggak pakai Abdu, boleh. Namanya siapa? Rahim. Abdurrahim enggak Beb, Rahim. Oh, nggak apa-apa. Namanya siapa? Rahman. Abdurrahman enggak Beb, Rahman tok, nggak boleh. Nggak boleh. Sama seperti Khalik, pencipta. Kalau Abdul Khalik nggak apa-apa. Kalau Khalik tok nggak boleh. Bisa menciptakan apa? Nggak boleh. Sama kalau namanya orang Rahman tok nggak boleh. Diganti ditambahi Abdul. Panggilannya Rahman tok nggak apa-apa. Tapi namanya Abdurrahman. Memang beda artinya Rahman sama Rahim. Tambahan huruf itu menunjukkan tambahan makna. Tambahan huruf itu menunjukkan tambahan makna. Contoh ini uniknya bahasa Arab. Qata'a artinya apa? Memotong, ngiris. Tapi kalau qata'a ada tasdid, itu artinya mencincang. Beda kan? Ngiris sama nyincang, nyacah itu kan beda. Iya, beda. Kalau kita kan sama itu. Saya. Bodoh apa? Saya, aku. Iya. Engkau, abdinah, terus apa lagi? Gula. Bodoh. Padahal beda hurufnya. Artinya, tapi qata'a mirip. Beda sudah. Beda. Makanya pernah ada orang belajar nggak pakai guru. Nah ini bentuknya orang belajar pakai guru. Belajar nggak pakai guru. Baca. Namanya kitab kadang-kadang salah ketik. Yang mestinya ba jadi ya, yang mestinya ya jadi ba, gara-gara kelebihan atau kekurangan titik. Wes dia baca al-hayyatus sauda dawa min kulli da. Oh, ternyata ular warna hitam adalah obat dari segala penyakit. Ketepaan loro, golek ulo. Nyari ular warnanya hitam, racun isinya, diminum. Enggak tahu darahnya atau apa, diminum sudah, mati Pak. Mati. Kenapa? Belajar nggak pakai guru. Mestinya habbatus sauda dawa min kulli da. Jintan hitam itu loh, itu obatnya segala penyakit. Ini corona ini obatnya jintan hitam. Terus coba bingung gue, vaksin nggak vaksin? Jintan hitam jamu, mesti dodol STMJ loh. Royalti aku jaluk iki lek ono sing dodol STMJ. Herbal itu jamu itu sudah obatnya corona herbal. Kenapa? Jahe. Wa yusqauna fiha di akhirat jahe itu menjadi wedang. Di surga menjadi wedangnya ahli surga. Jintan hitam al-habbatus sauda dawat min kulli da. Air wa anzalna minal ma'i kulla syai'in hayy. Wah banyak. Wa nazzalna minas sama'i ma'an tahura, banyak. Walhasil apa yang resepnya Nabi Tibbun Nabawi itu adalah obat dari segala penyakit sebetulnya. Obat daripada segala penyakit. Nah, ada riwayat begini, bacaan Bismillahirrahmanirrahim itu 19 huruf. Ada 19 huruf. Malaikat penjaga neraka yang disebut dengan malaikat Zabaniyah ada 19. Alaiha tis'ata asyar. Dalam Al-Quran Allah berfirman, penjaga neraka itu 19. Jumlahnya huruf Bismillah ada 19. Nah, Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi, mengatakan bahwa barang siapa yang istiqomah baca Bismillah, maka dia selamat dari cengkraman malaikat Zabaniyah, malaikat penjaga neraka. Enak, mau coba Bismillah, atau kepingin selamat dari neraka? Bisa. Ya sholat. Ayo, ya sholat rek, ngawur rek ini. Sholat ya. Ada lagi. Kita kalau mau tidur baca Bismillah 21 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Apa faedahnya? Pertama, dia selamat dari mati dadak. Ya, bismika Allahumma ahya bismika amut. Wis, kaono alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatan kaono. Wassalam sudah. Selamat dari mati dadak. Insyaallah orang kalau baca Bismillah 21 kali, Bismillahirrahmanirrahim lengkap 21 kali, besok panjang umur. Satu. Yang kedua, selamat dari gangguan setan. Nah, yang biasanya mimpi-mimpi sing elek-elek, salah turu gak tahu gawe wudu. Iya.
Mimpi-mimpi buruk itu kan dari setan itu. Was-wasnya setan. Baca bismillah 21 kali. Baca dulu bismillah. Kemudian apa? Orang yang baca bismillah 21 kali lengkap, bismillahirrahmanirrahim 21 kali, aman rumahnya dari pencurian. Kalau kita nggak perlu. Sekarang dicolong kok nih. Nah, pernah diceritakan Rabi'atul Adawiyah. Tahu yang Rabi'atul Adawiyah, perempuan solehah luar biasa. Itu ada maling masuk rumahnya. Maling masuk rumahnya Rabi'atul Adawiyah. Wali sebelum tidur baca bismillah 21 kali. Singkat cerita, maling ini ngambil barangnya Rabi'atul Adawiyah. Wes ketika mau keluar sampai gondol, golek lawang nggak ketemu. Nyareh labang mereka tak ketemu, Pak. Sampai mikir habis ngomong, opo lawang. Putar perasaan lawang mau nak kene. Susu kesel muter iki. Kayak si ayo ngasuh. Si tak golek tak tepakno sik endi lawange. Di Malabang nek. Pas tak temu sekali. Cari oh ya wis kene yo wis balik. Ambil barangnya itu. Kok hilang lawang? Tak nang tepak tak goleki. Putar, enggak ketemu lagi. Taruh lagi. Kesel ngasuh. Nih. Sik ta. Andi si lawange. Penasaran dia. Nyari ketemu, ngambil barang, hilang mana ya lawangi? Hilang mana ya? Iya, bukan sinetron azab kubur ini, kenyataan ini, serius ini. Hilang, kesel, waduh. Pulang dengan tangan kosong, sampai terdengar satu suara tanpa wujud. Satu di antara dua, katanya suara tanpa wujud. Ibarat bahasanya kita suara malaikat, ngomong sama malingnya, ling maling, milih salah siji di antara luru. Gawon barangmu, tapi gak bakal ketemu lawangi, atau keluar taruh barangnya. Wis, kon ndang ketemu subuh Rabi'atul Adawiyah tangi gak selamat kok. Keroyok. Nyai barangnya dicolong, orang ajar. Bojone kiai ibaratnya barangnya dicolong. Gimana? Ngamuk santrinya, gak selamat kok. Lek kepengin selamat koyomu, degen metu teko lawang sing mbok temono. Keluaran. Nah, aman. Kalau kita kan mesti aman ya. Gak masuk bismillah kan aman kita. Ya iku mau ya harus dicolong misalnya. Ya, tugas sotoan nyawa pikirin malingnya. Nah, kemudian dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, tidak ada suatu kertas, suatu kitab misalnya yang jatuh ada di atas tanah kecuali Allah perintahkan para malaikat turun untuk melindungi kertas yang ada bacaan basmalahnya tadi itu agar tidak diinjak-injak sama orang, dilindungi sampai Allah takdirkan ada seorang wali min auliyaillah yang melihat dan menyelamatkannya, melihat diselamatkan. Dalam sebuah riwayat Bishr ibn al-Harith, Bishr al-Hafi, nama lainnya Bishr ibn al-Harith, itu dulu orang yang banyak maksiat kepada Allah, banyak lupa kepada Allah, banyak berbuat sesuatu yang melampaui batas. Singkat cerita, apa sebab tobatnya Bishr? Bishr ini ngelihat ada di depan rumahnya kertas kulit ya, kalau dulu kulit yang ada bacaan bismillahnya tapi terjatuh. Itu diselamatkan, kemudian dibersihkan. Nah, ya, dibersihkan, kemudian dipaku, dikasih minyak wangi yang paling mahal daripada yang dia punya. Dihormati. Terus taruh. Malamnya dia mimpi, terdengar satu suara tanpa wujud, sebagaimana kamu sudah buat wangi namaku, aku buat mewangi namamu nanti di akhirat. Sebagaimana kamu sudah buat aku wangi namanya di dunia, aku buat namamu wangi nanti di akhirat. Faham maksudnya? Itu Allah Subhanahu wa taala. Aku kasih kamu keharuman nanti ada di akhirat. Karena itu kalau kita nemukan itu adalah manusia pilihan gitu. Kalau kita nemu kertas, misal, makanya hukumnya kita kalau bikin undangan, mau undangan tahlil, mau undangan nikah, mau undangan selamatan, syukuran dan seterusnya, jangan nulis Bismillahirrahmanirrahim dengan bahasa Arab. Jangan nulis Bismillah dengan bahasa Arab. Kalau bahasa Latin, B, I, S, M dan seterusnya nggak ada masalah. Yang terhormat itu bahasa Arabnya. Paham ya? Makanya ada khilaf di antara ulama, apa hukumnya bahasa Arab dibahasa Latinkan, bukan diterjemahkan, tapi dibahasa Latinkan. Ba jadi B,
Ya jadi I, sin jadi S, mim jadi M, ya, lam jadi L dan seterusnya. Hukumnya haram. Ada pendapat. Makanya beda kan? Makanya berarti kalau ditulis bahasa Latin ya nggak ada masalah. Gitu. Nggak ada masalah. Kenapa? Sudah beda. Tidak lagi bermakna ijaz. Bukan mukjizatnya Al-Quran itu dari bahasa Arab. Ketika Al-Quran diganti dengan selain bahasa Arab, ya bukan Al-Quran namanya. Dialih bahasakan dengan bahasa Latin, bukan lagi Al-Quran. Kalau kita nemu kertas ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim, selamat no. Berarti Anda ini orang pilihannya Allah untuk menjadi walinya Allah. Ya, selamat no. Keberuntungan itu namanya. Lebih beruntung daripada kita nemuin harta karun gitu. Kenapa? Nemu harta karun belum jadi orang kaya, tapi nemu kertas yang seperti itu calon wali, calon penghuni surga. Malah dalam sebuah riwayat yuktab lahu minasiddiqin, yuktab minasiddiqin. Orang yang nemuin kertas seperti itu dicatat sebagai orang-orang yang siddiqin, orang-orang yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Orang sekarang enggak. Jadi bungkusnya kacang gitu. Hah? Majalah ya, kalau Al-Quran sih mungkin enggak ya. Kalau Al-Quran ya mungkin kadang-kadang majalah Islami iya, atau artikel, makalah, ada bacaan ayat-ayat Al-Quran, potongan-potongan hadis Nabi di situ. Jadi bungkusnya kacang ya kadang-kadang. Calon wali oh, jadi wali murid alhamdulillah. Nggak bisa, haram hukumnya, nggak boleh. Apalagi Al-Quran. Kalau kita menemukan, itu tadi bungkus kacang ya, orang ajar ini dodol ini. Katu kono mana wes, selamat no. Bukan terus di rumah dibuat sampah, pada kayak horor. Katu udah kono mana aku, kabeh, enggak, tapi diselamat no, bersihkan. Kemudian kalau memang mau dibuang, ya jangan dibuang, tapi dibakar. Dibakar. Yang penting tulisan bahasa Arabnya hilang, selesai, buangan nggak ada masalah. Begitu seharusnya. Itu keberuntungan itu. Itu nemu sesuatu yang bisa membuat kita jadi wali min auliyaillah. Nah, bahkan orang yang mengangkat kertas, kata Rasulullah SAW, orang man rafa'a girtasan minal ardi fihi bismillahirrahmanirrahim. Orang yang angkat kertas, memungut kertas yang di dalam kertas itu tertulis, termaktub bismillahirrahmanirrahim, dipungut, diselamatkan. Kenapa? Dalam rangka memuliakan namanya Allah Subhanahu wa taala. Maka khuffifa an walidayhi wa in kana musyrikin. Dia dan keluarganya, orang tuanya diperingan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk jika dua orang tuanya orang musyrik, orang kafir. Diperingan, tapi bukan berarti nggak dikasih siksa, tetap dikasih siksa, tapi diperingan. Diperingan. Gimana kalau orang muslimnya sendiri? Gimana kalau dia sendiri? Orang tuanya dapat manfaatnya itu di alam kubur, di alam akhirat. Gimana kalau dia sendiri? Ini rahasianya bismillah. Enteng, tapi ternyata terkandung simpanan yang begitu luar biasa, dunia maupun akhirat. Nah, man qara'a bismillahirrahmanirrahim wa kana mu'minan, barang siapa yang beriman kemudian dia banyak baca bismillahirrahmanirrahim, sabbahat ma'ahul jibal illa annahu la yasma'u tasbihaha. Kalau kita baca bismillah, gunung-gunung bertasbih semuanya, cuman kita nggak dengar bacaannya. Gunung ini kan juga bertasbih, burung-burung ini kan juga berzikir, cuman kita nggak dengar. Ketika kita baca bismillahirrahmanirrahim, gunung ini bergemuruh dalam bertasbih, cuman kita nggak dengar suaranya mereka. Dikatakan juga begini, idza qala al-'abdu bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita baca bismillahirrahmanirrahim, surga itu menyeru bacaan kita. Bacaan basmalahnya kita dengan ucapannya Allahumma labbaik Allahumma laka sa'daik. Sambutan bagimu, wahai fulan. Ya Allah, inna 'abdaka fulanan qala bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, fulan bilang alhamdulillah, bilang bismillahirrahmanirrahim, maka zahzihhu 'anil nar wa adkhilhu jannatak. Ya Allah, selamatkan dia dari neraka, masukkan dia ke dalam aku surgamu. Kalau kita kepingin masuk surga wajar, tapi kalau surga yang kepingin kita menjadi penghuninya, modalnya baca bismillahirrahmanirrahim. Mulai semua aktivitas kita, asal itu sunnah atau wajib, dengan bacaan bismillah. Kita ini banyak yang nggak baca bismillah. Banyak jadi makan, keluar rumah, masuk kamar mandi, semuanya. Kita ini banyak lalai dalam urusan bacaan bismillah. Badal enteng pahalanya besar. Kita ini dikasih
Amalan yang berat jadi alasan. Dikasih amalan yang enteng, ya ditinggalno. Ngentengno. Lah terus modalnya kita mau surga ini apa? Sing abot gak kelakon dadi alasan, abot gak kelakon. Dikai enteng. Keentengan ngono ya. Lupa ngentengno. Kita ini kalau misal ya, kita kan banyak melalaikan sunnahnya Nabi. Misal kita keluar dari rumah, lupa nggak bawa dompet, belani balik. Dompet berani. Lupa nggak bawa HP, 10 kilo kan, balik. Kenapa? Separuh jiwa itu, HP itu. Separuh jiwa. Berangkat ke masjid jarak 10 meter, 100 meter, lupa nggak bawa siwak, orang sih balik. Lalu beb, insyaallah untuk niat beb, insyaallah untuk niat. Lupa nggak bawa minyak wangi, udah, katanya sholat kali, masuk mati pangeran Abu Kecut, sekawis, mati presiden lo wangi-wangi nenem, masuk katanya ngadep Gusti pangeran, ono Abu Kecut ini, gak wis, gaya minyak wangi misalnya gitu, lali beb, jukun, dia omah belayar jukun, loh, lele apa sih ketinggalan, itulah gitu. Coba kalau dompet ketinggalan, padahal di masjid kita nggak butuh sama HP, di masjid kita nggak butuh sama dompet, tapi lagi ketinggalan, boleh, cukup, balik. Siwak kita butuh di masjid, nggak kita pakai. Baca Bismillah, enteng, dilalekno masalah. Ya Allah, padahal tangganya kita masuk surga ini baca Bismillah. Ya, tangganya kita masuk surga baca Bismillah. La yuraddu du'aun awwaluhu Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ditolak, selalu diijabah setiap doa yang diawali dengan baca Bismillah. Ibarat orang nulis alamat, nulis surat harus ada alamatnya. Doa itu adalah kepada Allah, maka alamatnya dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, itu alamatnya. Nah, tukang pos kalau menerima surat nggak ada alamatnya dibalekno, sama ada doa didengar oleh Allah, tapi kok nggak ada Bismillah, kan alamatnya dibalekno. Mereka kerosok dibalekno, Roro Innova Kak metu-metu, padahal 10 tahun bisa ndonga. Kenapa? Jangan-jangan 10 tahun nggak pernah baca Bismillah. 10 tahun nggak pernah baca Bismillahirrahmanirrahim setiap doa. Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Ya, nggak pas, nggak betul. Dan nanti di akhirat wa inna ummati, kata Rasulullah, umatku itu nanti di hari kiamat ya guluna Bismillahirrahmanirrahim. Ini termasuk khususiyahnya kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nanti di hari kiamat selalu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian fatathqulu hasanatuhum fil mizan, sehingga menjadi berat timbangan kita sebelah kanan. Akut, berat, berisi. Umat-umat yang lain lihat, loh, lah kok enak menjadi umat Muhammad. Dahlah cuma ngomong Bismillah, kemudian semakin berat timbangan amalnya. Dikatakan oleh para nabi terdahulu, dikatakan sama mereka, salah satu asma'in min asma'illah, ada 3 nama daripada nama-namanya Allah. Lau wudi'at fi kaffatil mizan, kalau seandainya 3 nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim ditaruh di satu timbangan, kemudian dosanya makhluk seluruh dunia mulai Nabi Adam sampai nanti hari kiamat ditaruh timbangan yang lain, tetap yang menang ada timbangan yang di situ ada namanya Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Khususnya umat Nabi Muhammad itu. Umat yang lain ada Bismillah, tapi tidak menjadi penolong buat mereka nanti di akhirat. Adapun kita, Bismillah menjadi penolong buat kita dunia sampai ada di akhirat. Barang siapa yang bangun tidur baca Bismillahirrahmanirrahim, ternyata bangun tidur bukan hanya baca Alhamdulillahilladzi ahyana, tapi juga baca Bismillah. Itu Allah kasih kepada dia keridhoannya Allah yang paling besar. Diridhoi sama Allah Subhanahu wa taala hidupnya. Diridhoi oleh Allah panjang umurnya, diridhoi oleh Allah selamatnya, diridhoi oleh Allah nafasnya, diridhoi oleh Allah sehatnya, semua rezekinya diridhoi oleh Allah SWT. Kehidupan rumah tangganya diridhoi oleh Allah. Dia menjadi anak-anak yang diridhoi, dia menjadi orang tua yang diridhoi, dia menjadi suami istri yang diridhoi oleh Allah. Ridhonya Allah. Nggak ada tempat orang diridhoi oleh Allah kecuali surga. Radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Menjadi orang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, caranya adalah baca Bismillah. Gampang nggak baca Bismillah ini? Gampang nggak baca Bismillah ini? Gampang iku lakon. Gampang iku kelakon. Lelek kelakon berarti namanya, makanya pahalanya besar.
Makanya pahalanya besar. Kenapa? Kayaknya gampang. Buat orang yang punya kepekaan dalam urusan agama gampang. Tapi buat orang yang punya kepekaan dalam urusan dunia lali urusan ini. Ya itu. Gampang sebetulnya, hakikatnya gampang. Cuman karena isi hati kita batu irunal hayat dunya wal akhiratu khairu wa abqa, janji-janjinya Allah, janji manis jaminan dari Allah, surga, ampunan, ridho, itu lebih penting daripada urusan dunia. Tapi karena hati kita lebih nyetrum sama urusan dunia, nggak nyetrum sama urusan akhirat, lali. Lek gak percaya tolong kapan turun? Baru mesti maca bismillahirrahmanirrahim sekali. Besok bangun tidur belum tentu baca bismillahirrahmanirrahim. Nanti kita makan belum tuh baca bismillahirrahmanirrahim. Kita ini kalau minum, contoh tak praktek no. Contoh bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Contohnya begitu. Nah, sunnahnya begitu. Jadi minum bismillah, dilepas alhamdulillah, bismillah lagi kalau mau minum lagi kan sunnahnya 3 kali, nggak bernafas sekaligus di tempatnya air. Nih, itu caranya begitu. Itu sunnah ya. Sekarang pokoknya enak ya. Kita ini untuk ngomong alhamdulillah entek gelegean kadang-kadang. Lek gak gelegean gak alhamdulillah. Ayo, kita ini mau bilang alhamdulillah ngenteni kecelakaan urung. Alhamdulillah. Dalu dikai tegang baru ngomong alhamdulillah. Mbok berangkat baca bismillah, pulang selamat alhamdulillah. Urip enak. Enggak, ngenteni tegang, dibuat tegang baru eling sampai Gusti Pangeran. Oh, memang jaluk ngono. Jadi kayak terus sampai Gusti Pangeran tegang tok ini. Iya. Makan, lek gak glegeken, gak alhamdulillah. Lek gak selamat kok kecelakaan, gak alhamdulillah. Iya. Nah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap bacaan bismillah, setiap hurufnya dari 19 huruf. Setiap huruf Allah berikan kepada kita 4.000 pahala. Allah ampuni dosa 4.000 dosa. Allah angkat derajat 4.000 derajat. Pikno dewi 19 huruf. Masa nggak tertarik kita baca bismillah? Nah, dalam riwayat yang lain dikatakan begini. Anas bin Malik meriwayatkan hadis daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib daripada Rasulullah SAW. Rasulullah daripada Jibril, Jibril daripada Mikail, Mikail daripada Israfil, Israfil dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Israfil, bi'izzati wa jalali wa judi wa karam. Wahai Israfil, ketahuilah, aku bersumpah kata Allah, demi keagunganku, demi kemuliaanku, demi kedermawananku, demi sifat lomanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Man qara'a bismillahirrahmanirrahim, barang siapa yang baca bismillahirrahmanirrahim muttasilatan bi Fatihatil kitab, nyambung dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kalau bacaan Fatihah dari alhamdulillah sampai waladhdallin jangan nyambung. Sebisa mungkin. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iya, jangan. Kenapa? Setiap bacaan bismillahnya kita itu mulai dari alhamdulillah sampai waladhdallin dibalas sama Allah. Lah masa Allah belum balas kita sudah kesusu. Iya, pertanyaan belum dijawab, mengajukan pertanyaan lagi kan kurang sopan namanya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iya begitu. Tapi kalau bismillah sama alhamdulillah sambungan. Apa faedahnya? Allah bersumpah itu. Ishhadu ala anni ghafartu lahu wa qabiltu minhu alhasanah. Aku ampuni dosa-dosanya dia. Aku terima segala amal ibadahnya dia. Wa tajawaztu an jami'i sayyi'at, dan aku ampuni kesalahan dia. Aku hapus segala kesalahan dia. Wala ukhrigu lisanahu binnar. Aku jamin nanti di akhirat lisannya tidak terbakar oleh api neraka. Tidak aku bakar lisannya, lidahnya dengan api neraka. Wa ujiruhu min adabil qabr. Aku lindungi dia daripada azab kubur. Wa adabin nar, daripada api neraka. Wa adabil qiyamah, adabnya hari kiamat. Mahsyar itu azab. Gimana enggak? Matahari jarak sejengkal, bukan azab. Hisab itu azab, gimana enggak?
dipreteli dosa-dosanya kita oleh Allah Subhanahu wa taala, kita nggak bisa protes dan kita nggak bisa lari. Kita nggak bisa bohong. Preteli, semua makhluk mengetahui dosa-dosanya kita. Malu suami kepada istri satu, malu istri kepada suami satu. Adab itu semuanya. Mandi di jembatan sirat lama, merangkak, bergelantungan, ngesot, adab. Apalagi neraka jelas. Selamat kalau dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat dari itu semuanya. Ya, dalam sebuah riwayat bahkan dia akan berjumpa denganku nanti di akhirat sebelum para nabi dan para aulia. Artinya nggak mungkin nyelip para nabi sih, cuman menunjukkan kemuliaan derajatnya kita kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, saya tampilkan sedikit, diceritakan. Ada dua suami istri, suaminya nggak soleh, istrinya solehah. Suami ini sering dirasani, ayo bojone solehah, sing lanang waduh, cek nemen nih, saken sing wedok sampean. Dirasani, dia denger, pegel. Bukan pegel terus tobat, gimana caranya jadi soleh sehingga pantas punya istri yang soleh? Enggak. Ya apa caranya bojoku sing solehah dadi enggak soleh kok ya. Jadi gak ono rasa-rasa maneh. Lihat ya. Akhirnya sekali waktu dia titip dompet. Istriku, aku titip dompet ya, jangan sampai hilang. Ya kayak bayar utang nih. Jangan sampai hilang. Oh ya, ditaruh di lemari. Sambil buka baca Bismillahirrahmanirrahim, dibuka taruh. Suaminya ngintip, oh tekek ngono ya wis. Istrinya sibuk di dapur, diambil dompetnya. Diambil dompetnya, disingitno. Besok istriku, aku mau bayar utang. Dompet kemarin itu yang ada uang 5 juta mana? Oh ya, dibuka baca Bismillahirrahmanirrahim. Ono dompetnya. Kudu solapan nih, bukan sulap, bukan sihir. Ono dompet. Ada dompet. Dia ambil. Sak duwe jangkep. Dikembali, kaget sing bojo. Loh. Mosok balik dompet iku mau. Wis, karena kepilengan bingung, mimpi dalam tidurnya. Allah perintah Jibril karena buka itu istri baca bismillah diselamatno. Itu dompet dikembalikan ke tempatnya semula. Ya kalau Jibril ya secepat kilat ya. Bismillah langsung balik dompet tadi itu. Dibuka, gara-gara itu tobat si suami. Gara-gara bismillah jadi tobatnya suami. Amalan kita ini bisa menjadi bahan introspeksi buat orang lain. Lek dhek iso masa gak iso. Masa lalu dia sama saya sama loh, tapi dia tobat, kenapa saya nggak bisa? Nah itu. Jadi kita ini berbuat baik menjadi inspirasi buat orang lain. Walaupun nggak usah diniati sudah, otomatis menjadi contoh gitu ya. Otomatis menjadi contoh. Sholat pakai siwak, oh kayu tadi. Kok sikatan nih? Akhirnya kan tanya dijawab. Oh ini adalah sunnahnya Nabi, namanya siwak. Sholat pakai siwak 70 kali lebih utama daripada sholat tanpa siwak. Lo kan tahu kan? Jadi tingkah laku kita asal sesuai syariat itu menjadi contoh. Sebagaimana tingkah laku kita kalau maksiat itu juga menjadi contoh yang elek. Contoh yang elek buat orang lain. Ada malaikat gemuk dan kurus pernah ketemu reuni. Yang kurus ngomong, awamu kok tambah lemu? Iya. Saya ini ketepaan barengi orang yang nggak pernah baca bismillah. Makan nggak mau coba bismillah. Makanan dia saya makan. Minum nggak baca bismillah. Minuman dia saya makan. Masuk rumah. Jeding itu menjadi markasnya sarangnya setan. Tapi kalau kita masuk rumah nggak baca bismillah, rumahnya kita jadi sarangnya setan. Walhasil sampai dia mengumpuli istrinya nggak baca bismillah, ya sudah, spermanya dia campur dengan spermanya saya. Nah, makanya kalau kita punya anak ngokong, mungkin dulu waktu hubungan lupa nggak baca bismillah. Cok nyalano anak tok, nyalano anak tok, anak nyalano balik ya apa? Sampean nggak mau baca bismillah di sini. Ayo jawab apa kita kalau anaknya ngerti? Paham ya? Kok tambah kurus? Waduh, apes. Ketemu sama orang yang baca bismillah kalau makan, minum baca bismillah. Masuk jeding sarangnya kita tuh setan. Baca bismillah. Jangan rumahnya jeding sarangnya kita terusir saya. Dia kumpul sama suaminya ya tambah kuru. Tambah. Kadang-kadang kita kalau tahu seperti ini tambah enak ya. Isok balas setan. Oh, jadi setan itu kalau kita makan kita baca bismillah tadi isok makan. Iya. Kalau kita lupa nggak baca bismillah. Kalau kita lupa nggak baca bismillah,
Di tengah-tengah tetap sunnah kan. Makan lupa nggak baca bismillah, sunnah tetap baca bismillah. Bismillah awwalahu wa akhirahu, atau bismillah fi awwalihi wa akhirihi. Kadang-kadang ada yang niat ngerjain setan, ngeprank setan. Iya. Baca bismillah di sini. Lho kok engko tengah-tengah aja muntah setan. Kadang-kadang cuman muntahannya kembali ke makanan. Makan bukan muntahannya setan. Walhasil panjang pembahasan masalah rahasia daripada bismillah ini. Intinya satu, ini amalan sebetulnya pahalanya besar. Sesuatu yang pahalanya besar biasanya susah. Ini enggak gampang, tapi gak kelakon. Yono susah ya ternyata. Jadi yang bisa ngamalkan memang orang-orang pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Enggak semua orang bisa ngamalkan, makanya pahalanya besar. Lah enteng-enteng biasanya pahalanya didi. Tapi kalau ini enteng pahalanya besar, ya ternyata ada susahnya. Kenapa? Kita makan setiap hari, enggak baca bismillah setiap hari. Tidur baca bismillah, belum tentu baca setiap hari, setiap malam kita tidur. Iya, keluar rumah setiap hari kita keluar rumah, tapi nggak setiap hari kita baca bismillah. Karena itu jangan sampai nilainya kita dengan mereka yang nggak pernah ngaji sama. Sing nggak tahu ngaji, nggak tahu baca bismillah, sing ngaji nggak tahu baca bismillah. Yang rugi bukan mereka yang nggak datang, yang rugi kita yang datang. Sing rugi itu sing nggak buka toko tapi isi kantongnya podo ambek sing nganggur. Rugi. Buka toko mulai isu sampai bengi, tapi isi kantongnya sama dengan yang nganggur. Yang rugi bukan yang nganggur, pantes. Lah ini buka toko kok isi kantongnya podo kotongnya di mana sampai sing nganggur. Sama. Kita ini berilmu, kenapa nggak ngamalkan ilmu? Nah kalau kita berilmu ngaji taklim tapi nggak ngamalkan ilmu, sama dengan mereka yang nggak hadir akhirnya. Harus bertanggung jawab untuk menjaga kemuliaan kita, karena kita sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang pilihannya Allah untuk bisa taat saat ini dengan mengamalkan ilmu. Mudah-mudahan sekali lagi jadi ilmu yang manfaat zahir batin dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin.